Hai sahabat semua, selamat datang di channel DPD Pertuni Lampung. Channel yang menyajikan informasi seputar kegiatan organisasi Pertuni di Provinsi Lampung. Mari dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Selamat mengikuti. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah dalam rangka kita bersilaturahim yang pertama. Yang kedua, kita akan mungkin mendengarkan masukan apa saja yang diinginkan oleh dari Pertuni dan teman-teman semuanya, akan menjadi pertimbangan kami dalam melengkapi perda yang kami usulkan. Perlu diketahui bahwa Propemperda, program pembuatan perda tahun 2020 ada 22, yang 12 itu inisiatif dari DPRD Provinsi Lampung yang tersebar dari 5 komisi, 22, kemudian 2 dari Bapemperda. Kemudian ada 10 dari eksekutif, tetapi dari eksekutif yang sudah masuk baru 7. Jadi semua yang sekarang dibahas adalah 19. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang khusus perda yang kita bahas pagi hari ini adalah tentang kesejahteraan sosial disabilitas yang merupakan inisiatif dari kami, Badan Pembuatan Perda DPRD Provinsi Lampung. Dari sisi nomenklatur ini kami berharap bisa dimunculkan yang bisa mengcover semua kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga kontribusi penyandang disabilitas bisa menjadi lebih maksimal dan lebih progresif dalam rangka kita mendorong proses pembangunan di Provinsi Lampung. Lalu yang kedua, persoalan terkait dengan substansi, saya kira itu ada beberapa, sekitar 8 substansi. Maka tentu saja acuan kita adalah Undang-Undang Nomor 8 2016, di mana terkait pemenuhan hak itu ada sekitar 22 hak, dan itu mesti kita jadikan dasar bagaimana peraturan daerah ini juga mengakomodir hal tersebut. Bisa dari sisi tenaga kerja, pendidikan, hukum, dan sebagainya, termasuk juga bagaimana peningkatan kualitas hidup itu bisa didorong melalui kegiatan prestasi. Saya kira dengan apresiasi dan itu akan sangat menumbuhkan kualitas dan gairah kehidupan bagi masyarakat disabilitas. Belum terlihat adanya spesifikasi terkait bagaimana sebetulnya mekanisme kemudian sistem pemenuhan ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan yang terkait. Karena itu tadi, karena berawal dari paradigma yang dibangun. Oleh sebab itu, kalau kita bicaranya kesejahteraan sosial, kalau kita mengacu kepada undang-undang kesejahteraan sosial, kemudian mengacu pada peraturan presiden mengenai Kementerian Sosial, ruang lingkupnya adalah terbatas pada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan ditambah satu lagi pendataan fakir miskin. Nah, selama ini kalau kita bicara masalah kesejahteraan sosial dan juga penyandang disabilitas, maka identiknya dengan hal yang semacam itu, fakir miskin, dia masuk dalam data kemiskinan. Nah, makanya apa yang disampaikan oleh Pak Supron itu tadi, bahwa indeks kemiskinan dan indeks sumber daya manusia penyandang disabilitas itu memberikan kontribusi besar. Ketika dia dihitung sebagai kelompok yang memang rentan miskin, atau memang banyak yang mengalami kemiskinan karena struktur dan paradigma dari masyarakat itu, bahkan pemegang kebijakan, maka dia memberikan sumbangan yang besar juga terhadap indeks kemiskinan. Demikian juga sebaliknya, ketika pemenuhan hak itu dilakukan, maka dia bisa memberikan kontribusi yang cukup besar juga bagi sumber daya manusia dan sumber-sumber dana yang lain juga. Kalau kita merujuk pada studi-studi terkait dengan subjek disabilitas sebagai subjek, maka ketika mereka dipenuhi haknya, kemudian mereka diberikan ruang di dalam ruang publik untuk bisa menjadi aktor, maka mereka bisa memberikan sumbangsih lebih dari 60% ekonomi pertumbuhan ekonomi, setidaknya di internal perusahaannya yang dimana dia bekerja atau di wilayah yang mereka diami. Nah, dalam konteks wilayah Lampung, misalkan dalam data, kalau tidak salah 28.000 atau 38.000. Kalau 38.000, maka spesifikasinya seperti apa? Ketika mereka yang 38.000 itu 10% saja bisa terpenuhi haknya, baik dia sebagai manusia dan sebagai warga negara. Nah, ini kan ada statement seperti itu. Maka dia posisinya sebagai manusia dan sebagai warga negara, artinya dia memiliki hak sebagai warga negara dan memiliki hak sebagai manusia.
maka dia akan bisa memberikan kontribusi yang cukup besar juga. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka yang perlu kita tekankan, peraturan daerah ini akan dibawa kemana terhadap penyandang disabilitas. Kalau toh memang masih dibawa kepada proses pelayanan, terutamanya spesifikasi lagi kepada kesejahteraan sosial, maka ini tidak mengalami kemajuan. Kita akan balik lagi kepada era di mana charity base ini kental. Sementara dunia internasional dan juga beberapa daerah yang lain mencoba sudah melaju kepada proses pembangunan hak penyandang disabilitas. Nah, kami berharap ketika peraturan daerah nanti akan mengalami pembahasan lebih lanjut, maka paradigma pembentuk kebijakan dan juga para perumus legal draftingnya, maka ini perlu memiliki paradigma yang humanistik. Kalau saya pribadi mengamati dari naskah akademik dan juga rancangan peraturan daerah yang sudah ada, maka mohon maaf ada bias paradigma yang terbangun. Ketika saya membaca naskah akademik, maka basis teori dan pendekatannya sudah cukup baik, artinya sudah berusaha untuk mengangkat bagaimana human right itu dibangun. Ketika membaca rancangan peraturan daerah yang sebagaimana lampiran daripada naskah akademik ini, maka ini terjadi gap yang cukup timpang sekali antara konsep dasar yang dibangun di naskah akademik dengan apa yang sudah dirumuskan dalam draft-draft pasal per pasal itu. Saya kira pandangan umum saya seperti itu. Untuk lebih substansi, misalkan pendidikan, kemudian tenaga kerja, mungkin dari teman-teman yang ini bisa sharing bagaimana sebenarnya kondisi empirik yang ada di lapangan. Saya persilakan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mimi dari AAI, Komunitas Anak Autis. Tadi sudah dipaparkan juga, sudah cukup jelas sebenarnya, dan saya hanya menyikapi dari rancangan draft yang sudah dibagikan. Dari rancangan itu kami menyikapinya bahwa memang sesungguhnya rancangan yang ada itu belum bisa memenuhi kebutuhan apa yang kami harapkan. Nah, makanya dengan adanya pemberdayaan orang tua ini juga menurut saya menjadi solusi bagi pemerintah. Nah, itu satu. Dan yang kedua, saya juga menyikapinya dengan Permendikbud nomor 129 tahun 2014 tentang homeschooling ataupun sekolah rumah. Ini jika memang diberdayakan ini, maka permen ini bisa berjalan gitu. Jadi ketika sekolahan ini tidak mampu dengan orang tuanya yang dibekali untuk bagaimana menghabilitasi dan merehabilitasi si anak, maka anak ini bisa dididik di rumah. Dengan permen ini bisa berjalan. Biaya yang sangat besar. Sedangkan orang tua yang secara pendidikan mungkin tidak paham anaknya ini kenapa kok sepertinya lemas gitu kan, otot-ototnya lemas gitu kan, kemudian dengan bocor jantung, kadang-kadang akhirnya menyerah atau pasrah dengan keadaan gitu kan. Nah, saya mohon itu kami bisa difasilitasi secara khusus dari segi kesehatan. Anak Down syndrome tidak bisa hanya didiamkan tahu-tahu dia bisa berjalan. Dia harus diintervensi benar-benar dari 0 bulan itu harus diintervensi, latihan segala macam latihannya, latihan duduk, merangkak dan lain sebagainya. Kalau itu tidak diintervensi dini, ada dari anggota kami itu umur 5 tahun baru bisa berjalan. Nah, kalau diintervensi Bu, pendidikannya benar-benar diberikan dengan baik, ada kok. Dari Potat Pusat itu namanya Stefani Handoyo, dia sampai bawa obor ke PON waktu itu ya Bu ya. Kan olahraga nasional atau negara mana gitu Bu? Olimpiade, PON Olimpiade. Artinya ada beberapa juga yang memang berprestasi di bidang renang dan lain sebagainya. Nah, kami mohon Bu, kami juga difasilitasi untuk itu. Kalau kami latihan, tempatnya bagaimana, siapa, dan benar seperti Pak Medi tadi Bu, kami orang tuanya yang paham. Jadi kalau orang lain yang difasilitasi dipelajari, mereka mengajari anak-anak kami juga nanti kami akan bayar lagi. Tapi kalau kami orang tua, setelah kami difasilitasi di rumah sakit, di terapi anak kami, di rumah kami diajarkan, kami bisa menterapi mereka, dan kami juga bisa menterapi anak-anak di kelompok kami gitu kan Bu, dari kami ke kami sendiri itu yang gitu. Nah, setelah itu Bu,
tidak bisa dipungkiri, memang anak Down syndrome itu ada ringan, sedang, sampai dia intelijensinya berat. Nah, bagaimana ke depan anak-anak kami yang berat gitu kan, yang dengan misalkan pendengarannya berkurang, kemudian keseimbangannya berkurang, secara ketenaga kerjaan hidup mereka ke depan akan bagaimana, itu kami mohon diberikan ruang di dalam perda ini nantinya bagaimana. Nah Bu, sesuai dengan yang saya kutip dari Menteri Sosial Juliari P. Batubara pada liputan6.com tanggal 2 bulan 12 2019, dia mengatakan berharap Indonesia ramah disabilitas, tapi tidak sekedar friendly pada disabilitas, bahkan mengakui keberadaan dan bisa memberdayakan mereka, agar mereka menjadi komponen bangsa yang dapat mendorong kemajuan negara. Nah, karena disabilitas juga adalah aset negara, dan ini sangat sesuai dengan PP nomor 70 tahun 2018 ya Bu ya, 2019, di pasalnya yang pasal yang pertama butir yang ke-11. Pembangunan inklusif disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi. Kami diikut sertakan Ibu. Nah, sesuai yang saya sampaikan dan teman-teman sampaikan, sepertinya memang nomenklaturnya janganlah layanan kesejahteraan sosial Bapak Ibu. Kami mau lebih pemenuhan hak-hak dan perlindungan terhadap disabilitas. Sekian dari kami, terima kasih. Sedikit, Ya. agar pertemuan kita tidak mengabaikan teman-teman kita yang tuli yang ingin mengungkapkan apa yang mereka alami, mohon sedikit diberi kesempatan teman-teman gergatin. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya dari Wakil Ketua Gergatin. Saya mau menceritakan sesuatu tentang yang pertama itu tentang seperti transportasi umum itu kan dimana pemberitahuan itu dari suara. Bu Lesti, ya silakan. Iya baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang terhormat, teman-teman TA, pimpinan, kepala dinas, dan teman-teman dari penyandang disabilitas yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin tadi sedikit dari saya, sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh anggota pimpinan, bahwa memang masukan-masukan seperti ini adalah yang memang real dan nyata yang ada. Jadi bahwa kami sendiri bukan sebagai orang yang ada di dalamnya, jadi kami sendiri tidak tahu dan masih banyak kekurangan mungkin di dalam pembuatan raperda ini sendiri. Tadi saya ada fokus dengan beberapa teman-teman yang menyampaikan itu adalah keinginan hati, keluhan, kesah ya, yang memang mungkin bertahun-tahun sudah menjadi permasalahan. Intinya tadi saya sedikit merespon yang masalah aplikasi yang disampaikan oleh teman penyandang disabilitas dari Tuna Rungu ya tadi ya, bahwa memang sebenarnya kalau kita mau berkembang seperti sekarang ini, banyak sekali negara-negara maju yang memang sudah memberikan aplikasi yang memang punya kemanfaatan yang ada. Saya sendiri pernah merasakan dulu, ada beberapa tahun lalu saya sempat berlibur ke suatu negara. Di sana saya memakai transportasi yang memang ada dan memang bisa digunakan oleh teman-teman dari penyandang disabilitas. Saya mendapatkan di sana itu seperti pengemudinya sudah punya aplikasi itu sendiri, dan kita sebagai yang memakai memang diberitahu bahwa beliau ini adalah penyandang ini. Jadi kita juga komunikasinya sadar gitu loh ke depannya seperti apa. Itu memang haruslah ya, maksud saya mungkin ini adalah masukan yang baik juga, bagaimana mungkin secara komprehensif ini bukan hanya jadi PR-nya di Lampung, tetapi ini secara nasional, bagaimana kita bisa mengikuti negara-negara maju di luar sana, bahwa sekarang ini nggak mungkin ketinggalan aplikasi, teknologi udah semakin baik. Lalu tadi juga dari Mbak, saya rasa saya agak bukan sedikit ya, tapi tersentuh yang luar biasa, karena kita sama-sama perempuan melihat bahwa kenyataan dari sosok perempuan itu
ya super banget lah Wonder Woman ya Mbak ya, insya Allah ya. Jadi kelihatan sekali apa yang dirasakan oleh Mbak. Ini memang yang tertuang dalam pembicaraan tadi, dan sedikit juga dari teman-teman pimpinan tadi ya. Sebenarnya Raperda ini dibuat adalah untuk rasa keadilan bersama. Apa yang mungkin belum menjadi belum adil ya harus adil, harus ada manfaatnya, dan harus memiliki kepastian hukum yang tepat ke depannya. Nah, insya Allah apa yang disampaikan itu menjadi masukan yang luar biasa buat kami, dan insya Allah bukannya kami akan janji-janji, tetapi akan diakomodir dengan baik masukan-masukan itu, bahwa memang kita juga memiliki peran, bukan hanya kami yang tidak orang disabilitas, tetapi disabilitas juga memiliki peran yang penting untuk pembangunan khususnya di daerah Provinsi Lampung. Mungkin itu saja pimpinan dari saya sedikit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Bapak Perda, Bapak Kadis, ibu-ibu TA dan teman-teman dari Pertuni ya. Komunitas Pak. Komunitas ya. Semua kita komunitas disabilitas. Ya, mohon maaf mungkin kurang tepat ya. Baik. Ini kalau bagi saya ya, ini justru bukti. Tadi pembicara hebat, saya kira yang disampaikan luar biasa. Saya setuju dengan Bu April tadi. Saya pun tidak detail itu. Dalam kitab saya itu ada salah satu ayat yang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi memang ini bukti bahwa tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia, itu enggak ada. Jadi nyata di depan kita, ya harus diakui oleh semuanya bahwa ayat itu sudah bercerita begitu. Nah, ini saya kira yang perlu dimasukkan kalau memungkinkan memang ya. Menurut saya tadi yang disampaikan tadi, kalau memungkinkan diakomodir semuanya, kalau memungkinkan gitu. Nanti tinggal dipilah-pilah. Pengakuan stigma negatif atau paradigma pesimis ya. Ini yang harus juga dimasukkan ya di dalam perda ini, agar karena ini kalau masyarakat secara umum masih terkooptasi pikirannya dengan stigma negatif terhadap disabilitas, ini juga tidak akan ada banyak manfaat perda ini. Mau perda ini buat sebaik apapun, tetapi kalau semua orang berparadigma negatif, padahal kalau saya dalam kitab saya Al-Quran mengatakan tidak begitu. Semua orang pasti punya kekhususan. Setiap orang yang lahir itu apapun bentuknya, maka dia diberi kelebihan. Maka ini bagian dari suatu yang harus dibangun kalau mungkin dimasukkan dalam perda ini. Secara inner beauty-nya atau secara rohaninya, ini saya kira harus terbangun dengan baik. Ya, saya kira dari sisi kejujuran, amanah, disiplin, itu luar biasa teman-teman difabel ini. Jadi ini harus ada ruang yang cukup untuk menjaga ini, mengokohkan ini. Karena kalau soal karir, soal rezeki, soal itu kan memang sudah diatur masing-masing ya. Jangankan yang disabilitas, yang tidak disabilitas pun juga, yang miskin juga banyak, yang sengsara juga banyak. Karena itu sudah sengsara dalam arti secara fisik, tapi saya kira hatinya belum tentu ya. Walaupun orang yang miskin pun hatinya bisa bahagia. Jadi artinya kalau bicara masalah itu, nanti orang itu apakah mau berhasil dalam bisnis atau apa, itu urusan masing-masing, bagian masing-masing dari Sang Pencipta. Tetapi saya setuju secara adil memang aturan ini harus bisa memfasilitasi disabilitas. Saya kira satu yang harus dieksekusi Bu Ketua, termasuk yang tadi kursi roda nggak bisa masuk kantor kita, saya kira itu bisa dieksekusi itu. Tangga-tangga itu salah satu
papras aja langsung gitu. Itu nggak butuh lama-lama sih itu. Karena ini juga ternyata kita lewat setiap hari nggak kepikir juga ini. Ya, nggak kepikir kalau ternyata teman-teman ini perlu difasilitasi. Ya. Saya kira ini para bapak dan ibu, ya saya termasuk sampai gemeter ini karena tersentak ya terkait dengan ini. Kenapa mikir jauh-jauh tinggi-tinggi ternyata yang di depan mata pun tidak saya setuju, termasuk usulan pemenuhan tadi setuju, kemudian pemberdayaan orang tua itu sangat setuju. Jangankan sekolah ini, sekolah yang hebat itu, sekolah-sekolah yang bonafit saya lihat karena dia berhasil dalam pemberdayaan orang tua. Ya, sekolah apapun, sekolah yang tidak berhasil memberdayakan orang tua pasti akan mutunya akan rendah. Nah, apalagi ini butuh perhatian khusus ya. Ya, saya kira justru harus termotivasi terus. Bahkan saya mohon maaf kalau yang yang anak yang sudah 25 tahun tapi pikirannya masih 5 tahun itu. Itu Down syndrome, Pak. Sindrom. Iya, itu. Kan saya Beda-beda. ya, seperti itu ya. Biologis sama intelektualnya beda. Kalau saya memandang orang seperti itu dijamin masuk surga oleh Allah. Karena dia selama hidupnya tidak akan pernah berbuat dosa. Itu ditampar diam aja, diinjek diam aja. Coba, apa enggak sebenarnya kalau orang tua sadar justru bisa masuk surga melalui pintu hati. Tapi paradigma sekali lagi, cara pandang ini masyarakat, terutama orang tuanya harus diperbaiki. Nah, kalau ini bisa mengatur, kemudian nanti bisa memunculkan program-program yang mungkin dinas sosial, aktornya atau siapa yang bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ini adalah ya bukan kesalahan, tetapi ini adalah takdir yang Allah dengan sengaja memang dengan takdirnya Allah ciptakan seperti ini. Diberi kelebihan tertentu. Kira itu ya sekedar memberikan motivasi, insya Allah ini kita rela lah ini membahas ini agak detail, lebih detail dari perda-perda lain ya. Dari yang lain kita berkali-kali untuk berbincang-bincang terkait ini. Insyaallah itu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anggota Bapak Perda sudah selesai, kami persilahkan kepada tenaga ahli kita. Ada 2 orang nih di depan kita. Ini yang pertama Dr. Ari Darmastuti, profesor ya? Udah profesor ya Bu? Bentar lagi ya Bu ya? Masih dalam proses ya Bu? Iya. Beliau ini, saya juga, itu dosen saya juga. Bayangkan saya mahasiswa, dia dosen saya juga. Cuman Bu Ari di politik, saya di FKIP waktu itu ya Bu. Tapi ilmu-ilmu di luar yang non formal banyak dari Bu Ari. Kemudian ada Ibu Siti Khairiah, SHI ya Bu ya? Iya, juga ini ada 2 yang hadir hari ini. Kami persilakan Bu Ari dulu atau Bu Khairiah dulu? Iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tabik Pun. Ya, Bu. Pimpinan rapat yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Bapemberda, Bapak Ibu Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Bapak Ibu dari berbagai yayasan yang menjadi komunitas ya, komunitas baik dari yayasan maupun dari teman-teman dari penyandang disabilitas yang saya hormati. Saya sangat bahagia siang ini bisa mendengar langsung berbagai hal yang semestinya memang sudah kita dengar lama sebelum naskah akademik disusun. Namun bagaimanapun juga tidak ada kata terlambat ya untuk kebaikan bersama. Siang ini kita sudah mendengarkan bersama berbagai hal dan kita mencatat banyak sekali masukan yang harusnya nanti akan menjadi aspek-aspek yang harus dituliskan baik di dalam Raperda maupun Pergub. Pergub yang merupakan turunan dari Raperda. Jadi Perda itu nanti hanya akan menuliskan ketentuan-ketentuan besarnya, sedangkan ketentuan-ketentuan teknis akan ada di Pergub. Saya mencatat di sini beberapa hal. Pertama, bahwa paradigma tentang pemberdayaan, sebagaimana kalau kita menggunakan CRP disebutkan oleh